Sir Henry Head adalah dokter neurologis rumah sakit di London. Dia mengoperasi lengannya sendiri untuk menyelidiki bagaimana sensasi berubah ketika saraf tepi dipotong dan dibiarkan beregenerasi. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Dalam kesempatan lain, Head menyelidiki saraf di penisnya dengan mencelupkannya ke dalam air panas 40 derajat Celcius. Dia melaporkan tidak merasakan sensasi panas di ujungnya, tapi mengalami sensasi rasa nyeri yang tidak biasa. Dia kemudian menemukan bahwa penis bisa merasakan rasa sakit dan dingin. Jerry Nielsen Fitzgerald adalah dokter Amerika yang bekerja di sebuah stasiun penelitian di Kutub Selatan pada tahun 1999 ketika dia menemukan benjolan di payudaranya. Karena evakuasi medis tidak mungkin dilakukan, Fitzgerald menggunakan es dan anestesi lokal untuk melakukan biopsi atau pengangkatan pada jaringan tumor. Sampel jaringan diteliti melalui video link, tapi hasilnya tidak meyakinkan. Dokter yang memantau kondisinya dari jauh memutuskan bahwa dia membutuhkan obat kemoterapi. Obat-obatan itu kemudian dikirim dan dijatuhkan dari pesawat di malam hari ke hamparan tanah yang diterangi oleh api. Rogozov adalah seorang dokter yang ditempatkan di sebuah stasiun penelitian Soviet di Kutub Selatan pada tahun 1960. Dia merupakan bagian dari ekspedisi Antartika Soviet yang ke-6 yang berjumlah 12 orang dan merupakan satu-satunya dokter di tim itu. Dia menderita peritonitis, yaitu peradangan pada selaput seperti sutra yang melapisi dinding perut bagian dalam dan menutupi organ dalam perut, yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Peritonitis seringkali mengancam jiwa karena kebocoran atau lubang di usus, seperti usus buntu yang pecah. Perjalanan dari Rusia ke Antartika lewat laut akan memakan waktu 36 hari, dan kapal tidak ada yang menuju ke sana sampai tahun depan. Jalur udara juga tidak memungkinkan karena ada salju dan badai salju. Setelah tidak memungkinkan untuk kembali atau bantuan dokter lainnya, maka dia kemudian memutuskan untuk melakukan tindakan operasi sendiri untuk membuang usus buntunya. Operasi itu dilakukan selama 2 jam dan sukses. Rogozov sudah dapat bekerja kembali dalam 2 minggu. Amanda Fielding adalah seorang peneliti narkotika jenis LSD. Ia berusia 27 tahun ketika dia mengenakan kacamata hitam, memotong sedikit rambut di kepalanya, dan mengambil bor dokter gigi untuk membolongi tengkoraknya. Dia percaya lubang itu dapat memberi otaknya lebih banyak ruang untuk bergerak dan menghasilkan kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Fielding kehilangan hampir 2 liter darah dalam tindakan pengeborannya itu dan memakan waktu sangat lama, sehingga dia harus mencelupkan bor ke dalam air dari waktu ke waktu untuk mendinginkannya. John Stapp adalah seorang mantan ahli bedah Angkatan Udara Amerika. Stapp dikenal sebagai orang tercepat di muka bumi. Dalam rangka pengembangan kursi lontar pesawat, Stapp mempertaruhkan nyawanya untuk menguji efek akselerasi pada tubuh manusia dan mengetahui seberapa besar daya gravitasi atau G-force yang dapat ditahan oleh tubuh manusia. Dalam percobaan yang menggunakan kereta luncur yang berpendorong roket, Stapp berperan sebagai kelinci percobaannya sendiri. Dia mencapai lebih dari 600 mil per jam atau 965 km per jam dalam jangka waktu sekitar 6 detik dan melambat ke 0 dalam waktu kurang dari 2 detik. Dia menderita retak pada tulang rusuk, pergelangan tangan patah, dan pendarahan pada retina. Sir Isaac Newton merupakan ilmuwan yang tidak segan bereksperimen pada dirinya sendiri. Newton terkenal tertarik pada optik dan sifat cahaya. Namun dia juga tertarik pada rangsangan visual dan proses fisiologis. Saat mempelajari optik mata, Newton melihat ada masalah. Beberapa orang melihat bintik-bintik berwarna aneh di depan mata mereka, sedang beberapa orang lagi melihat warna tertentu. Apakah warna dipengaruhi oleh mata? Newton memutuskan untuk mencari tahu dengan menusukkan jarum di antara kelopak mata dan matanya dan menggali di sekitar bagian belakang bola matanya. Dia kemudian mendokumentasikan bintik-bintik berwarna terang dan gelap yang akan muncul ketika dia menggerakkan jarumnya dan menghilang ketika dia mendiamkannya.
Edward Harrison adalah seorang ahli kimia Inggris yang menciptakan masker gas selama Perang Dunia Pertama. Sebuah pencapaian yang menyelamatkan ribuan nyawa, tapi mengorbankan dirinya sendiri. Harrison memimpin tim yang merancang dan menyempurnakan masker untuk melindungi diri dari serangan gas beracun oleh pasukan Jerman. Dia dan sesama ahli kimia menjalani uji coba sendiri, menjegal ruangan yang penuh dengan gas untuk menguji masker. Paparan racun dan kerja keras yang tidak henti-hentinya di malam hari dan akhir pekan membuatnya menderita. Dan 3 tahun setelah memproduksi kotak respirator yang terkenal itu, dia meninggal pada usia 49 tahun. Setelah kematiannya, Churchill yang menjabat sebagai Menteri Amunisi menulis surat kepada istrinya untuk menyampaikan kekaguman dan belasungkawa. Lawrence Patrick adalah seorang ahli biomekanik dan boneka uji tabrak manusia dari Amerika. Patrick sedang melakukan penelitian di Wayne State University. Dia menginginkan informasi tentang besarnya tekanan yang dapat ditahan oleh tubuh manusia. Semuanya demi keselamatan berkendaraan. Dia dipukul di bagian dada dengan logam seberat 10 kg untuk melihat seberapa besar tekanan yang dapat ditahan oleh tulang rusuk, dan menjalani 400 uji coba dengan kereta luncur roket untuk menyelidiki apa yang terjadi ketika tubuh melambat dengan cepat. Eksperimen lain melibatkan menjatuhkan beban ke pipinya untuk memahami mekanisme pasti dari fraktur atau patah tulang. Ketika rasa sakitnya menjadi terlalu hebat, Patrick terpaksa menggunakan mayat yang dipukul di kepala, dilindas, dan dikirim terbang melalui kaca depan. Pada 13 Juli 1978, ilmuwan Rusia Anatoly Bulgoski menjulurkan kepalanya ke partikel akselerator yang paling kuat di Soviet. Akibat mekanisme keamanan yang gagal, Bulgoski terkena sinar proton dan melihat kilatan yang digambarkannya sebagai lebih terang dari 1000 matahari. Bulgoski tahu bahwa dia telah mengenai sinar proton, tetapi dia tidak memberitahu siapapun. Sebaliknya, dia dengan tenang menyelesaikan pekerjaannya, menulis dalam jurnal tentang kunjungannya ke dalam akselerator, dan kemudian menunggu gejala itu datang dengan firasat yang mengkhawatirkan. Malam itu, sisi kiri wajahnya mulai membengkak, dan setelah makan malam yang tidak nyaman dan tidak bisa tidur, Bulgoski kemudian memutuskan untuk menemui dokter. Dia dilarikan ke Moskow dan dirawat di klinik khusus yang merawat korban keracunan radiasi, di mana dokter diharapkan untuk memantau hari-hari terakhirnya yang tersisa. Tapi entah bagaimana, dia selamat. Dia mengalami kejang sesekali, tapi kapasitas mentalnya jelas tidak terpengaruh. Louis Slotin adalah fisikawan asal Kanada. Slotin merupakan ilmuwan pada Manhattan Project, yaitu proyek pemerintah untuk mengembangkan teknologi senjata nuklir. Dia melakukan eksperimen dengan inti uranium dan plutonium untuk menentukan nilai massa kritisnya. Tugas yang oleh Richard Feynman disebut sebagai menggelitik ekor naga. Pada 21 Mei 1946, Dr. Slotin dan ketujuh rekannya menjalankan penelitian tersebut di laboratorium rahasia bernama Omega di pangkalan Los Alamos. Sayangnya, saat tengah mendekatkan kedua belah bola yang mengandung uranium dan plutonium tersebut, obeng yang dipegang oleh Dr. Slotin tidak sengaja terjatuh. Seketika itu pula, dua buah belahan bola uranium dan plutonium saling bersentuhan dan mulai bereaksi nuklir. Tak ayal, ke-8 ilmuwan di ruangan itu, termasuk Dr. Slotin, merasakan gelombang panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir tadi. Bahkan bola tersebut memancarkan cahaya biru yang terdiri dari sinar gamma ke seluruh ruangan. Di saat-saat kritis itulah Dr. Slotin dengan sigap menggunakan tangan kosongnya untuk mendorong salah satu belahan bola sehingga jatuh ke tanah, sekaligus menghentikan pancaran sinar radiasi. Tindakan tersebut mencegah munculnya reaksi yang lebih parah atau bahkan ledakan akibat kontak antara uranium dan plutonium. Dr. Slotin pun dianggap mampu menyelamatkan rekan-rekannya. Namun aksi heroik yang dilakukan oleh Slotin berdampak negatif pada dirinya. Slotin mengaku tangannya seperti terbakar dan merasakan rasa asin di mulutnya. Bahkan setelah itu, Slotin mulai muntah-muntah sebagai tanda dari keracunan radiasi tingkat tinggi. Dia meninggal 9 hari kemudian di usia 35 tahun. Penyebabnya tercatat sebagai sindrom radiasi akut, juga dikenal sebagai penyakit radiasi. Tubuhnya dikirim ke Winnipeg
untuk dimakamkan di peti mati Angkatan Darat yang disegel. Slotin dipuji sebagai pahlawan oleh pemerintah Amerika karena bereaksi cukup cepat untuk mencegah kematian rekan-rekannya.